Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kondisi teman-teman hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Teman-teman, hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang banyak sekali muncul di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk menjemput kesembuhan. Ya, pertanyaan pertama banyak ditanyakan itu, kenapa orang yang sakit anxiety itu atau punya keluhan anxiety itu sering kepikiran terkait dengan mati? Ya, jadi kepikiran tuh mati aja. Gimana itu? Iya, karena bisa jadi itu disebabkan dari pola pikir yang dia sering mendapatkan informasi tentang itu gitu ya. Jadi dia terjebak di pikirannya sendiri. Sehingga ketika dia lagi terjebak, dia itu selalu jangan-jangan saya jadi menyamakan gitu, cocokologi. Padahal itu belum tentu terjadi sama kita gitu, karena nasib orang kan kita tidak ada yang tahu gitu. Seperti itu teman-teman. Berarti solusinya bagaimana nih kalau kepikiran terkait mati itu? Oh ya, solusinya adalah pasrah, terus kemudian pasrahnya gimana? Pasrah terhadap Allah SWT, bahwa sebaik-baik pemberi takdir adalah Allah SWT. Terus kalaupun mati emang kenapa? Itu mah hak prerogatif Allah yang memang sudah mengatur semuanya. Jadi jangan sotoy gitu ya, jangan sotoy bahwa sebentar lagi nih kayaknya, sebentar lagi kayaknya gitu. Emang kita sudah pernah merasakannya kan? Tidak ya gitu. Jadi memang berbaik sangka kepada Allah, pasrah dengan apa yang sedang dirasakan sekarang ini gitu. Terus kemudian kalaupun ada rasa-rasa tidak nyaman yang hadir di dalam tubuh kita, diterima, karena sebenarnya kunci kesembuhan itu adalah kesabaran sesungguhnya, seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan psikosomatis ya. Serba kerasa, itu kerasa padahal tidak terbukti ya, kayak seolah-olah sakit jantung dan seterusnya. Ini gimana? Ya, nah itu untuk meredam semuanya ya, meredam psikosomatik tadi. Sebenarnya gini teman-teman, psikosomatik itu kan disebabkan oleh pikiran ya. Jadi penyakit yang hadir karena kita terlalu stres, kita terlalu banyak pikiran, kita terlalu banyak beban gitu, sehingga akhirnya muncullah rasa-rasa tidak nyaman di tubuh. Entah itu misalnya lewat GERD yang dadanya panas, atau misalnya ganjal di tenggorokan, atau mulut pahit, atau sakit gigi, atau leher ya. Leher itu kadang kita sering sakit, pinggang sakit dan lain sebagainya, banyak lah ya gitu, kelayangan gitu. Nah, itu semua adalah psikosomatik ya, penyakit yang disebabkan oleh pikiran kita yang terlalu terlalu stres, terlalu tinggi gitu. Makanya kuncinya adalah apa? Meredam semuanya dengan cara apa? Dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Terus kemudian juga kita hidup sehat ya, jalani pola hidup sehat, pola makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Nah, insya Allah psikosomatiknya membaik. Juga pikiran ya, dijaga pikirannya. Kalau misalnya udah mulai overthinking nih, mengoverthinkingan atau cocokologi nih, misalnya gini ya, ada tetangga yang sedang sakit, misalnya ciri-cirinya sakit di bagian perut gitu ya. Nah, terus kemudian meninggal misalnya gitu ya. Nah, kita juga cocokologi nih ke sana gitu, sakit dan lain sebagainya. Jangan-jangan aku juga seperti itu, jangan-jangan aku juga senasib sama dia, jangan-jangan nanti aku juga mikirin anak-anak aku gimana setelah aku pergi dan lain sebagainya. Sejauh itu ya gitu. Padahal itu hanya overthinking kita saja. Nah, jangan terjebak di situ ya, hati-hati kalau sudah memikirkan itu. Kalau misalnya teman-teman mau yakin, periksalah teman-teman ke dokter dan percaya ya dengan dokter gitu. Kalau kata dokter baik-baik aja, ya kita berarti baik-baik aja. Sebenarnya nggak usah memikirkan hal-hal yang buruk terhadap diri kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih terjebak di sana, stop. Alihkan semua pikiran itu kepada kegiatan yang positif, mencari ilmu, bikin konten, atau misalnya main, jalan pagi. Ini kayak kita di sini gitu ya. Ini posisinya kita sedang jalan pagi teman-teman. Agar apa? Agar usus kita tuh bergerak juga ya, karena sebaik-baik olahraga kalau kata para dokter itu kan jalan kaki ya gitu, sehat. 10.000 per langkah, 10.000 langkah per hari katanya kan, seperti itu ya teman-teman. Itu saja dijalani, insya Allah semuanya kondisinya akan baik-baik saja, akan sehat-sehat saja gitu teman-teman ya. Tadi sabar, sadar, dan ikhlas
Karena kalau kita tidak sabar, kita akan mengutuk diri kapan sih, bahkan menyalahkan Allah juga pasti ya gitu. Sebenarnya sakit di dalam tubuh kita itu kalau misalnya kita merubah dengan pola hidup sehat, pola makan sehat, dan pola pikir sehat, itu akan sembuh sendirinya tanpa kita harus ke dokter teman-teman ya. Karena tubuh kita setiap malamnya itu beregenerasi ya, atau memperbaiki badannya sendiri, membuang racun dan lain sebagainya. Membuang racunnya itu kalau tubuh itu kan di jam 11 sampai jam 1 malam, maka itu harus terjadi deep sleep, jadi tidurnya yang tidur banget gitu ya, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan di video berikutnya dengan pertanyaan lainnya.